yang kami laga dengan harapan besar yang kami gantungkan kepada anda. Junjung tinggi sportivitas pertandingan, hal-hal memalukan jangan anda perlihatkan. Dan kepada anda penonton setia kami ucapkan selamat menyaksikan. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Fajar Maulidan sembari menanti aba-aba daripada wasit Samsul Fahri dari Askap PSSI Kabupaten Biren langsung tarik ke belakang. Kita lihat Arif Syukrian Nok Jangga, sebuah umpan panjang yang dimaksud kita saksikan kali ini pemain kelahiran Kusung Lama. Ya, Halim kerjasama dia dengan Deki Marsal langsung angkat ke depan ke mulut gawang. Namun di sana masih ada pemain belakang PSKS Klub Simpo Juli mencoba membangun serangan lewat kaki Fikar kerjasama dia dengan Imam, sebuah umpan terobosan. Namun kita lihat jelas sekali Mustafa duluan terjebak offside di areal jantung pertahanan lawan. Kali ini kembali lagi sekuat tim yang dimanajeri oleh saudara Husni mencoba kembali lagi membangun serangan. Syauqi Mahdi sebuah umpan panjang jauh ke depan, berbahaya bisa dikatakan kali ini. Edi BRI gerakan umpan Fajar Maulidan yang dicari. Kita lihat kali ini kembali lagi adu body, bukan sebuah pelanggaran, namun tidak ada sasaran. Kita lihat ritme permainan terus-menerus mencoba dikembangkan. Namun di sana ada pemain kelahiran pesisir Selat Malaka, Syauqi Mahdi sekarang. Jebolan SSB Barat arah kiri kerjasama dengan center back sebelah kanan Deki. Track ke belakang kembali lagi. Bola di belah penguasaan penjaga gawang Israel Black kali ini. Kita lihat tim tuan rumah Garda 2 Cat Bukit Pesangan berawal dari sentuhan dari kaki-kaki mereka peragakan. Kita lihat dari ritme permainan mencoba mereka kuasai. Sekarang bola berada di kaki Deki, umpan terobosan kepada Moli, namun kembali lagi kandas bola di kaki pemain PSKS Klub Simpo Juli. Sekarang kali ini kembali lagi ya Fikar langsung sebuah umpan melebar. Mustafa yang dipercaya sebagai target man di barisan depan berbahaya kali ini, namun tidak diberi kesempatan tadi oleh center back sebelah kiri Rahmat Pilih membuahkan tendangan gawang. Kembali lagi sebuah umpan panjang digerakkan ke depan. Halim yang menjadi incaran. Namun kembali lagi datang serangan bergelombang lewat kaki Fajar Maulidan. Masih mencoba mencari sentuhan. Sodorkan sebuah umpan terobosan. Namun masih ada Romi di barisan belakang. Ini dia Halim. Tahan dengan ulu hati. Kerjasama dengan pemain kelahiran Bineh Basi. Ya, berbahaya sekali. Kembali lagi Edi BRI. Sebuah tembakan keras kali ini. Namun terbaca tadi oleh pemain belakang mereka. Kita lihat play on dikatakan. Bukan sebuah pelanggaran. Bola langsung diselamatkan oleh penjaga gawang Rahmat sekarang. Ya, belum berubah angka. Rahmat jauh ke depan. Kita lihat kali ini kembali lagi duel kop terjadi dekat dengan lapangan pertandingan. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSKS Klub Simpo Juli. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini membuahkan lemparan gelap saja. Kita lihat sekarang mereka membangun serangan. Namun di sana ada Diki Marsal kerjasama 1-2 sentuhan. Muhammad Halim mencoba kembali lagi mengancam. Namun apa yang terjadi? Ya, pelanggaran nampaknya kali ini dilakukan tadi oleh pemain belakang. Ya, tiada lain dan tiada bukan saudara Siddiq catatan kami. Tendangan bebas. Ya, kita lihat kali ini ambil ancang-ancang Moli sudah dilakukan. Langsung sebuah umpan menyilang. Fajar Maulidan yang menjadi sasaran. Firdaus mencoba membalikkan keadaan. Kerjasama kembali lagi dengan Imam. Namun kandas bola di kaki lawan. Kita lihat jelas sekali tarikan dilakukan tadi oleh pemain dengan postur badan 1,60 meter ini. Tembakan bebas kembali lagi didapatkan oleh anak-anak Garuda 2 Cat Bukit Pesangan. Kita lihat kali ini kembali lagi kesempatan Syauqi Mahdi yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Akankah ini menjadi peluang bagi mereka? Kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada Syauqi Mahdi. Kita lihat sebuah tembakan, namun masih belum tepat sasaran. Datang Fajar Maulidan dari belakang. Kita lihat kali ini mencoba kembali lagi mengutak si kulit bundar kerjasama dengan Moli Kagawa. Arif Syukrian Nok Jangga. Oh, keras tembakan. Namun kembali lagi kita lihat kali ini masih ada pemain bernomor punggung 3 bagi tim Garuda 2 Cat Bukit Pesangan. Kita lihat sekarang berbahaya sekali sebuah umpan tarik ke kotak penalti. Oh, namun kembali lagi ya masih meninggi sundulan daripada jebolan SSB Barata Rilit ini membuahkan tendangan gawang yang bisa dikatakan ya memiliki jam terbang di turnamen-turnamen terbuka. Sore hari ini sedang kami kawinkan tepat di pertandingan putaran 8 besar turnamen sepak bola Piala Gresik Cat Bukit yang kedua. Mustafa, kita lihat umpan berpindah kaki, namun di sana ada Fikar kerjasama dengan Edi BRI. Sekarang Fajar Maulidan mencoba kembali lagi mencari sentuhan. Datang Arif Syukrian Nok Jangga mencoba kembali lagi kerjasama di kaki-kaki. Fajar Maulidan kali ini tepat di sisi sebelah kiri. Umpan berpindah kembali lagi kepada Moli, namun sapu bersih kali daripada Firdaus kali ini langsung mencoba membuat
giliran serangan. Ya, kita lihat sekarang Rahmat yang akan melakukan lemparan langsung jauh ke depan. Arif Syukurian yang dimasuk kita saksikan mencoba melewati dua kawalan pemain belakang PSKS Krung Simpo Juli. Namun di sana masih ada Romi. Pelan saja umpan digeserkan kepada Pikar si badan segar. Kerjasama kembali lagi datang kali ini. Ya, ini dia si jenggot tebal Pikar. Kembali lagi mencoba mutadi si kulit bundar. Namun hilang penguasaan. Mudah terbaca oleh Muhammad Halim. Muhammad Halim kembali lagi mencari ruang. Cepat sekali dibayang-bayangi dia oleh Mulyadi. Namun antisipasi yang sangat rapi daripada center back sebelah kiri PSKS Krung Simpo Juli membuahkan lemparan ke dalam saja kali ini. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan di kaki-kaki terus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpo Juli. Namun nampaknya bola duluan melewati garis dalam lapangan membuahkan lemparan ke dalam saja. Deki Marsal arahkan umpan. Halim yang dimasuk kita saksikan mencoba melepaskan diri dari kawalan. Namun terbaca tadi oleh... Ya, kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan Moli Kagawa. Namun sayang, ya, kontrol yang kurang cermat daripada pemain Garuda 2 Jet Bukit Pesangan, di mana kita lihat kali ini membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim tamu PSKS Krung Simpo dari Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Kita lihat sekarang kembali lagi Firdaus, kapten kesebelasan, pemain yang juga sempat terpinang bersama tim PSSB Biren di Liga 3. Kerjasama 1-2 dengan Fikri. Kali ini kembali lagi sapu bersih daripada Romi. Datang Alfa dari belakang. Andalan yang pernah tampil bersama dengan Pesangan Raya di Liga 3. Umpan digeserkan kepada Rahmat Pele. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba mengancam. Namun nampaknya ya terbaca oleh center back sebelah kanan Asnawi. Lemparan ke dalam kali ini didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Garuda 2 Jet Bukit Pesangan. Kita lihat sekarang kemanakah umpan yang akan diarahkan. Jauh melayang tinggi, berbahaya sekali. Sapu bersih saja daripada Siddiq sekarang. Syauki Mahdi kerjasama dengan Deki Marsal. Bersabar mereka. Kita lihat kembali lagi ball possession coba dikuasai oleh tim yang dimandiri oleh saudara Husni. Kerjasama dengan kaki-kaki terus menerus mencoba diperagakan. Muhammad Halim mencoba mengancam, namun hilang penguasaan. Kembali lagi datang serangan bergelombang lewat kaki Halim. Namun sayang umpan gratis kepada lawan. Umpan berpindah haluan. Pikar sekarang tidak dapat sasaran. Mustafa kembali lagi mencoba menguasai serangan. Nawi. Kita lihat kali ini Arif Syukrian Nok Jangka. Langsung sebuah tembakan berbahaya. Namun lagi-lagi tidak dapat sasaran. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ya, belum berubah angka. Kepada anda penonton yang masih berada di luar, anda masih berkesempatan. Di mana kedudukan sementara Manteng imbang, Manteng Gajah Mada. Rahman jauh ke depan. Ini dia Firdaus mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Kerjasama dengan center back sebelah kanan Asnawi sedarkan umpan, namun masih ada Syauki Mahdi di barisan belakang. Kita lihat kali ritme permainan mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Garuda 2 Jet Bukit Pesangan. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran, play on dikatakan oleh pengadil pertandingan. Siddiq mencoba mempertajam irama permainan kerjasama 1-2. Kita lihat cantik sekali kerjasama segitiga yang diperagakan oleh Mulyadi dan kawan-kawan. Datang kembali lagi Deki Marsal. Di sana ada Halim, Arif Syukurian Nok Jangka. Motor irama penggerak permainan, langsung sebuah umpan. Namun lagi-lagi Edi BRI duluan terjebak offside di areal kotak penalti, membuahkan tendangan bebas saja di areal pertahanan PSKS Krung Simpo dari Kecamatan Juli. Romi jauh meninggi, namun di sana masih ada Syauki Mahdi. Yoyo kali ini kerjasama kembali lagi dengan Moli. Moli masih mencoba mencari rekan. Umpan dipindahkan oleh Arif Syukurian. Kembali lagi duel kop terjadi. Arif Syukurian Nok Jangka kali ini, namun sapu bersih daripada Firdaus. Belum henti-henti, skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Rahmat Pele langsung sebuah tembakan kaki kiri tepat mendarat kembali lagi dalam pelukan penjaga gawang Rahmat dari tim PSKS Krung Simpo Juli. Syauki Mahdi umpan berpindah kaki, kerjasama dengan kaki-kaki terus-menerus mencoba diperagakan. Kita lihat kali ini nampaknya mereka masih belum menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka, di mana sepanjang laga yang dilangsungkan oleh wasit Samsul Bahri dari Askar PSSI Kabupaten Biren sore hari ini. Namun kita lihat apa yang terjadi, nampaknya membuahkan lemparan ke dalam lagi bagi tim PSKS Krung Simpo Juli. Asnawi arahkan umpan kepada Pikar. Kita lihat sekarang kembali lagi Pikar, cantik sekali pergerakan daripada si badan segar ini. Umpan berpindah kali ini, namun terbaca oleh Rahmat center back sebelah kiri. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Simpo Kecamatan Juli. Ini dia
Ya, Firdaus, kapten kesebelasan yang akan melakukan lemparan. Terarah umpan kepada Imam. Kita lihat Imam mendapat kawalan daripada mantan pemain Pesangan Raya di Liga 3, Rohil Alfarisi atau Alfa Bangna Sari-Hari. Membuahkan kali ini lemparan ke dalam bagi tim tuan rumah Garuda 2 Jan Bukit Pesangan. Kita lihat sekarang mereka mencoba bersabar. Kerjasama kembali lagi mereka lakukan. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan berpindah haluan. Fajar Maulid dan yang dimasuk kita saksikan. Kerjasama dengan Maulid Kagawa. Cepat sekali. Umpan berpindah kepada Arif Syukrian Nok Jangka. Masih mencoba mengutak-atik si kulit bundar. Hilang penguasaan kembali lagi. Antisipasi yang sangat rapi daripada pemain belakang PSKS Simpo dari Krung Simpo dari Kecamatan Juli. Lemparan ke dalam kali ini kembali lagi didapatkan. Ini dia Rahmat yang akan melakukan lemparan sekarang. Center back sebelah kiri yang sangat rajin membangun serangan sore hari ini. Terada umpan kepada Fajar Maulidan. Kerjasama kembali lagi dengan Rahmat Pele. Langsung sebuah umpan tarik ke mulut gawang. Namun miskomunikasi bisa dikatakan. Sebuah tembakan daripada Arif Syukrian Nok Jangka. Kita lihat di mana berawal dari sebuah miskomunikasi di barisan belakang menimpa tim dari pesisir selatan Kecamatan Juli. Syauqi Mahdi. Ini dia Mustafa mencoba kembali lagi mengutak-atik sebelah bundar, namun jelas sekali sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh jebolan SSB Barata Relief ini, membuahkan tendangan bebas di luar berhadapan dengan penjaga gawang Israel Black kali ini. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi peluang bagi tim asuhan daripada Suyatiman. Firdaus lakukan. Lagi-lagi antisipasi daripada Israel Black tadi. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tuan rumah Garuda 2 Jan Bukit Pesangan. Moli Kagawa hilang penguasaan. Kembali lagi Israel Black kali ini langsung mencoba memetik bola di udara dengan sempurna. Masih ditimbang-timbang sementara. Kita lihat si kulit bundar oleh langganan daripada Bayangkara Polres Biren ini. Kerjasama kembali lagi dengan pemain kelahiran pesisir Selat Malaka, Arif Syukrian Nok Jangka. Namun di sana ada Fajar Maulidan. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi terhadap pemain bernomor punggung 14. Ya, di mana jalan kami Al-Hadi. Kita lihat sekarang Firdaus langsung sebuah umpan. Namun di sana Fikri yang dimasuk kita saksikan. Pemain yang juga ikut menyumbang 2 gol ketika mereka mengalahkan Khalid FC dari Kecamatan Kuala di putaran yang pertama. Membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim PSKS Krung Simpo Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi Mulyadi yang akan melakukan lemparan. Namun sayang sekali lemparan ke dalam yang belum mencukupi persyaratan jadang kami. Terpaksa sekarang diberikan kesempatan kepada tim Garuda 2 Jan Bukit Pesangan. Deki Marsal lagi-lagi kesalahan yang kedua dilakukan tadi oleh pemain tuan rumah Garuda 2 Jan Bukit Pesangan kali ini. Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya masih membuahkan tendangan gawang saja. Israel Black langsung bermain di area pertahanan sendiri. Kita lihat kali ini Muhammad Rohil Alfarisi atau Alfa Bangna Sari-Hari. Umpan digeserkan kepada Rahmat center back sebelah kiri. Kita lihat kali ini sebuah umpan terobosan. Namun lagi-lagi dekat dengan penguasaan penjaga gawang Rahmat. Kita lihat masih ditimbang-timbang sementara si kulit bundar oleh penjaga gawang PSKS Krung Simpo dari Kecamatan Juli. Kita lihat Rahmat kali ini jauh melayang tinggi. Lagi-lagi duel kok terjadi. Ya, Fikri yang dimasuk kita saksikan kali ini. Namun langsung diselamatkan oleh Israel Black, penjaga gawang dari tim tuan rumah Garuda 2 Jan Bukit Pesangan. Kita lihat sekarang kerjasama di kaki-kaki. Ini dia Arif Syukrian Nok Jangka. Kerjasama segitiga. Di sana masih ada Arif Syukrian Nok Jangka. Fajar Maulidan mencoba kembali lagi membelah ruang. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Namun lagi-lagi hilang penguasaan. Terbaca tadi oleh center back sebelah kiri Mulyadi. Lemparan kali ini kembali lagi Deki Marsal yang akan melakukan lemparan ke dalam. Umpan diarahkan kepada Syauqi Mahdi pemain belakang. Kerjasama kembali lagi 1-2 sentuhan. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Garuda 2 Jan Bukit Pesangan, di mana mereka langsung sebuah umpan panjang digerakkan kepada Mauli Kagawa. Namun sayang sekali terlalu tajam sodoran daripada Syauqi Mahdi, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Asnawi, Aulia, Arif Syukrian Nok Jangka, Edi BRI, Fajar Maulidan yang dicari berbahaya sekali. Tembakan keras dengan kaki kanan daripada pemain yang kerap diturunkan oleh tim Bayangkara Polres Biren ini, membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi.
Ya, kita lihat lagi-lagi. Nampaknya masih belum tepat. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi tim PSKS Gunung Simpo Juli. Di mana sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Samsul Bahri, di mana sementara belum berubah angka, masih berimbang jalannya laga. Meskipun ada 1-2 peluang yang didapatkan baik oleh tim PSKS Gunung Simpo maupun juga Garda 2 Jet Bukit Pesangan, namun masih belum ada gol yang bersarang hingga saat ini. Kita lihat kali ini kembali lagi Alfa mencoba menangi duel-duel di udara. Fajar Maulidan sekarang, namun jelas sekali Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri. Firdaus kali ini kapten kesebelasan daripada PSKS Gunung Simpo Juli. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan. Langsung sebuah umpan kepada Mustafa yang masuk kita saksikan. Kembali lagi sebuah skrimmage terjadi, namun langsung ditutup ruang oleh Syauqi Mahdi, pemain berpengalaman. Rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, potongan tiket yang dikembalikan kepada Anda jangan Anda buang, karena usai jeda babak pertama beberapa saat lagi, ya, potongan tiket Anda langsung akan kami tarik ulang. Mungkin Anda sore hari ini, kali ini kembali lagi, ya, tembakan tendangan bebas. Firdaus langsung sebuah umpan, namun masih ada Rahmat Pili di barisan belakang. Kali ini Mauli Gagawa mencoba kembali lagi Rahmat kali ini, namun terbaca oleh Fikar. Langsung nampaknya membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi. Hai. Yang begitu kan? Ya, kita lihat Daus yang akan melakukan lemparan. Rahman. Namun di sana ada Rohil Alfarizi. Alfa panggilan sehari-hari. Kerjasama dengan Rahmat kali ini kembali lagi. Sapu bersih dengan kaki kiri. Fajar Maulidan yang mencari. Berbahaya sekali Fajar Maulidan kali ini. Namun diantisipasi tadi oleh Romi, pemain belakang daripada PSKS Gunung Simpo Juli. Fajar Maulidan. Track ke belakang. Berbahaya bisa dikatakan. Datang Arif Syukriano jangka dari belakang. Mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Namun kita lihat kembali lagi. Ya, dibayang-bayangi dia oleh Romi. Masih dalam penguasaan Arif Syukriano kali ini. Namun lama penguasaan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Rohil Alfarisi. Berikan umpan kepada Rahmat kali ini. Rahmat yang akan melakukan lemparan. Arif Syukrian. Kita lihat kali ini ke belakang Rahmat. Di sana ada Syauqi Mahdi. Umpan berpindah sisi kepada Deki Marsal. Kerjasama dengan Halim. Kita lihat umpan berpindah kembali lagi. Namun nampaknya apa yang terjadi mudah saja terbaca oleh Firdaus, kapten kesebelasan Gunung Simpo Juli. Arif Syukriano. Kita lihat kali ini kembali lagi. Fajar Maulidan lepas. Oh sayang. Kita lihat mudah duluan terbaca oleh Romi. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi. Namun antisipasi daripada Muhammad Siddiq tadi membuahkan lemparan ke dalam. Deki Marsal. Kerjasama 1-2 sentuhan. Langsung sebuah umpan menyilang. Bisa dikatakan berbahaya situasi. Di depan gawang dikawal oleh Rahmat kali ini. Mauli Gagawa, sayang sekali. Tembakan daripada pribumi asli Jet Bukit ini. Namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Rahmat. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Rahmat. Kita lihat kali ini kembali lagi duel kop terjadi. Namun nampaknya sebuah gesekan tadi dilakukan oleh Rahmat Pili, pemain belakang daripada Garda 2 Jet Bukit Pesangan, membuahkan tendangan bebas sekarang bagi tim PSKS Gunung Simpo dari Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Ya, kita tunggu dan kita nanti tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Zulfikar. Kita lihat Fikar. Langsung sebuah tembakan, namun masih ada Syauqi Mahdi. Kita lihat sebuah skrimmage terjadi. Namun antisipasi daripada Israel Black, panggilan sehari-hari, langsung mencoba memeti bola di udara.
Arif Syukrian Nok Jangka kerjasama dengan Rahmat Pele. Kita lihat kali ini kembali lagi, namun bukan sebuah pelanggaran. Sekarang Pikar kembali lagi mencoba menguasai serangan, namun mudah terbaca oleh Rahmat Pele. Kita lihat Rahmat Pele umpan ke belakang, namun sayang terbaca tadi oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpo Juli. Sekarang kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh tim asuhan daripada saudara Suyat Iman Daus yang akan melakukan lemparan ke dalam. Kapten kesebelasan yang sore hari ini dipercaya oleh tim pesisir selatan Kecamatan Juli. Kita lihat arahkan umpan kepada saudara Imam Firdaus, langsung menjauhkan sekulit bundar. Namun di sana masih ada Syauki Mahdi, Rohil Al-Farisi, Arif Syukrian Noh. Kali ini umpan berpindah kepada Edi BRI. Kita lihat lagi-lagi penguasaan dilakukan oleh pemain-pemain Garda 2 Cek Bukit Pesangan. Namun halauan daripada Aulia yang langsung mencoba mencocor bola keluar, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Anda teman kami saudara, rekan-rekan kami penonton yang kami bangga-banggakan. Saban hari kami mengajak Anda karena kami menyadari tidak ada Anda, kami juga tidak ada arti. Namun pertandingan baru saja beberapa menit kami laga, di mana kedudukan sementara belum berubah angka. Halid, sayang, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Ya, kita lihat dari Fikri, umpan berpindah kaki, namun sayang Arif Syukrian, umpan terobosan. Namun di sana masih ada Robi di barisan belakang, mencoba dikuasai oleh Edi BRI. Cantik sekali pergerakan daripada Edi. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan berpindah kepada Arif Syukrian Nok Jangka, terarah umpan kepada Halim. Kepada Arif Syukrian Nok Jangka, terarah umpan kepada Halim. Akhirnya di mana kita lihat sebuah tembakan pemain kelahiran Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi, di mana kita lihat sebuah tembakan pemain kelahiran Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi, di mana kita lihat baru saja ya membuka gawang yang dikawal oleh Rahmat. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi ritme permainan mencoba diperagakan oleh pemain-pemain PSKS Krung Simpo Juli, di mana kita lihat di sana ada Firdaus. Kali ini Firdaus kembali lagi kerjasama mencoba diperagakan, namun terbaca oleh Rohil Al-Farisi. Kita lihat sekarang kembali lagi penguasaan dilakukan oleh Rahmat Pele, umpan digeserkan kepada Halim, namun di sana masih ada ya Mulyadi center back sebelah kiri. Kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Yoyo tadi. Ya, kartu kuning yang pertama sore hari ini langsung dikeluarkan kepada salah satu pemain. Kembali lagi kesempatan didapatkan oleh Firdaus dan kawan-kawan. Tendangan bebas didapatkan. Kita lihat kali ini kembali lagi Firdaus sudah dilakukan. Langsung terbaca tadi sebuah tembakan oleh Deki Marsal pemain belakang. Sekarang Halim mencoba kembali lagi kerjasama dihidupkan dengan Arif Syukrian Nok Jangka. Di sana masih ada pemain kelahiran Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe ini. Namun kembali lagi terbaca oleh Aulia pemain belakang. Ini dia sekarang Imam, umpan dipindahkan kembali lagi kepada Aulia. Kerjasama di kaki-kaki mereka peragakan. Kita lihat sekarang Asnawi sebuah umpan terobosan. Namun masih ada Syauki Mahdi di barisan belakang yang langsung mencoba membuang bola keluar. Pikar langsung umpan diarahkan. Kita lihat kali ini kembali lagi Pikar, namun nampaknya Fikri duluan terjebak offset di area jantung pertahanan gawat lawan. Syauki Mahdi ambil ancang-ancang, pelan saja umpan digeserkan kepada Arif Syukrian. Kerjasama segitiga mereka peragakan. Kita lihat sekarang kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh tim yang dimanjeri oleh saudara Husni. Kita lihat kali ini kembali lagi Syauki Mahdi, juga salah satu andalan daripada Bayangkara FC Polres Biren ini. Langsung sebuah umpan panjang dipindahkan. Maulika Gawa mencoba mengancam, namun masih ada Asnawi center back sebelah kanan. Fikri, jelas sekali pelanggaran, di mana kita lihat sebuah gesekan dilakukan tadi oleh Rahmat Pele, center back sebelah kiri daripada Garda 2 Cat Bukit Pesangan. Kembali lagi membuahkan tendangan bebas saja
bagi tim PSKS Simpo Juli. Ini dia kapten kesebelasan mereka, Firdaus, yang akan melakukan. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh pemain yang pernah terlirik bersama tim Liga 3 PSSB Biren ini. Langsung sebuah umpan berbahaya sekali. Fikri kembali lagi mencoba menggoyang lawan. Kali ini kita lihat sekarang masih dalam penguasaan Fikri, namun terbaca tadi oleh Yoyo. Aulia, lama bola di kaki, mudah saja terbaca. Kita lihat kali ini Mauli Kagawa, Arif Syukrian Nok Jangga, kembali lagi umpan dipindahkan, namun sapu bersih daripada Yoyo. Kembali lagi yang dicari adalah Fajar Maulidan. Kita lihat Fajar Maulidan kali ini mencoba menekan, berbahaya bisa dikatakan. Oh, lepas dari penguasaan. Kita lihat sekarang peluang. Sayang sekali. Kita lihat kembali lagi, berulang-ulang tekanan dari segala sisi didapatkan tadi lama Banda Sakti, namun masih belum tepat ke gawang PSKS Krum Simpo Juli. Ya, kita lihat tanpa terasa usai sudah separuh laga babak pertama pertandingan terakhir putaran 8 besar, di mana kedudukan sementara Garuda 2 Cet Bukit Pesangan 1, PSKS Krum Simpo Juli 0. Hadiah 4. Babon nak kedir babon. Hadiah 1 20.000, hadiah 2 10.000, hadiah 5.000. Bob. Ka. 1 2 3. Hai yang berjaya hitam, yang berjaya hitam siapa yang langkah, yang berjaya hitam, 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 yang berjaya kuning, yang berjaya kuning, yang berjaya kuning, karubah. Ya bagno lebo, bagno malebo baduki. Kamera. Ketinggalan bersama dengan Punjina 99, toko bangunan Yakin Maju Cat Hijau Pesangan, Aronta Rasa Cafe, Ali Kubiko Premium, Udi Rakan Tanyu, DM Iksan, pemain Bayangkara juga tidak ketinggalan bersama dengan Poros Muda Aceh, Mitra MPS, distributor pulsa ke seluruh operator. Ya, Maurel PPC Plafon bersama dengan Apotekan Matang Gelumpang 2, Agam Turki FC, Presiden tim Agam Turki juga tidak ketinggalan, NS Dosmir Cat Bukit Pesangan, toko bangunan Ajis Harapan Jaya, Garuda Rantau Jakarta bersama dengan Azam Water, Rujak Wabasat Nyamat, dan juga PT Takabaya Perkasa bersama dengan toko kosmetik Ayah Deha, Cerita Kita Cafe, PT Usaha Sepakat Maju Bersama, dan ya, bisa dikatakan ini peluang. Namun di sana masih ada Fikri di barisan belakang. Rahmat Pele kembali lagi mencoba mudah hati isi kulit bundar. Kita lihat Rahmat Pele kembali lagi sebuah umpan menyilang. Di sana ada Mauli Kagawa. Kembali lagi sebuah umpan menyilang. Di sana ada Mauli Kagawa. Kita lihat kembali lagi di mana kita saksikan kali ini tim asuhan daripada Husni baru saja menggandakan keunggulan. Kita lihat kembali lagi di mana kita saksikan kali ini tim asuhan daripada Husni baru saja menggandakan keunggulan mereka. Ya, kita lihat baru saja gol tambahan atau gol yang kedua di babak yang kedua baru saja diciptakan oleh salah satu pemain daripada tim Garuda 2 Cat Bukit Pesangan, ya, Mauli Kagawa. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh tim asuhan daripada Suyat Iman. Di sana ada si badan segar Pikar kerjasama dengan Asnawi, langsung umpan panjang digerakkan ke depan, namun masih ada Syauki Mahdi. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai, namun bukan sebuah pelanggaran. Peon dikatakan oleh wasit Samsul Bahri, sebuah umpan tarik ke mulut gawang, namun langsung antisipasi daripada Black kali ini. Ya, kita lihat salah satu pemain daripada tim Garuda 2, ya, nampaknya harus mendapat perawatan di mana pemain yang baru saja tadi mencetak gol ke gawang yang dikawal oleh saudara Rahmat. Ya, medis segera kami masukkan. Wasit, terjadi pergantian pemain. Pertandingan kaidah membak tangga juara semifinal yang pertama, di mana besok sore POCG Cat Gerendung masuk kami Putra. Ya, Putra Lipa FC. Besok sore mereka akan berhadapan dengan tim Pasifik Darul Aman dari Kecamatan Pesangan Selatan. Di mana besok sore John Maulana
ulai jalan. Ditambah lagi dengan Didi bersama dengan Arif Padigan dan kawan-kawan. Mereka akan diandalkan oleh tim Pasifik Darul Aman. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka, Aulia Fikri, Mando Mulyadi, Rahmat Alun, Rahmat Milan, Ricky Milan dan kawan-kawan. Besok sore mereka juga akan diandalkan oleh tim Putra Lipah FC dari Kecamatan Jumpa. Dua tim calon juara, dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan mereka. Di mana besok sore Pasifik Darul Aman dari Kecamatan Pesangan Selatan mereka akan berhadapan dengan tim tangguh calon juara Putra Lipah FC dari Kecamatan Jumpa, tepat di pertandingan putaran semifinal yang pertama. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Skema permainan belum henti-henti. Namun nampaknya sebuah tembakan terbaca tadi oleh pemain bernomor punggung 9 Imam membuahkan tendangan sudut sekarang. Tendangan sudut yang kedua didapatkan oleh tim asuhan daripada Husni. Bisa dikatakan ini peluang tergolong berbahaya. Kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain dari tim Garuda 2 telah berada di areal berbahaya. Menanti tembakan daripada Halid, namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang. Saudara Rahmat sekarang masih menimbang-nimbang sekulit bundar sementara. Dari 16 tim yang ikut berlaga, 4 tim, 3 tim telah kami tempatkan di putaran semifinal. Di mana sekuat daripada tim Pasifik Darul Aman, mereka besok sore akan kami kawinkan bersama dengan Putra Lipah dari Kecamatan Jumpa, tepat di pertandingan semifinal yang pertama. Sedangkan tim daripada POCG Gerendung dari Kecamatan Jumpa, mereka tinggal menunggu dan menanti pemenang laga sore hari ini. Pemenang laga sore hari ini sudah pasti akan kami dirikan bersama dengan POCG Gerendung dari Kecamatan Jumpa. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan tendangan sudut sekarang bagi tim asuhan daripada Suya Iman di depan si kulit bundar. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan. Langsung umpan tarik ke mulut gawang. Namun di sana masih ada Alfa di barisan belakang. Kita lihat sekarang kembali lagi scrimmage terjadi. Namun masih ada Yoyo kali ini yang langsung membersihkan jantung pertahanan daripada Garuda 2 Cet Bukit Pesangan. Datang Fajar Maulidan dari belakang. Kita lihat sekarang Fajar kembali lagi mencoba mengutak-atik si kulit bundar. Namun mudah terbaca. Kali ini Mauli Kagawa kembali lagi sebuah umpan chip ke depan. Sayang sekali, ini yang dinamakan peluang emas berlapis berlian, di mana kita lihat Edi BRI baru saja mendapat sebuah kesempatan one by one dengan penjaga gawang, namun tidak mampu dimanfaatkan untuk bisa menambah kedudukan. Nampak i bang? Ya, you. Hidung dah nyo. Nampak i. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Fikri kali ini. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya jelas sekali tarikan dilakukan oleh Rahmat Pele tadi. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, kartu kuning langsung dilayangkan oleh peluang tergolong berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Israr Black. 1, 2, 3 pemain telah membentuk pagar penghalang. Pikar! Sayang sekali, namun mudah terbaca tadi. Kita lihat kali ini Halim kembali lagi mencoba mengutak-atik si kulit bundar, namun hilang penguasaan. Sekarang kembali lagi datang serangan bergelombang lewat kaki Taufik, umpan berpindah haluan, namun terbaca oleh Yoyo. Sekarang Fajar Maulidan mencoba menekan, situasi berbahaya bisa dikatakan. Sayang sekali, di mana kita lihat Rahmat langsung dikartu kuningkan oleh wasit Samsul Bahri. Ya, keputusan yang tepat sebentar Rahmat. Akankah ini menjadi peluang bagi mereka? Kita lihat beberapa pemain daripada Garuda 2 telah menanti di areal berbahaya. Sudah dilakukan, kali ini kita saksikan. Namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang. Kita lihat Rahmat langsung jauh melayang tinggi. Lagi-lagi perebutan terjadi. Arif Supriyan Nuk Jangka cukup tenang. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Garuda 2 Cet Bukit Pesangan kali ini. Di sana ada Mauli Kagawa kerjasama dengan Yoyo dia. Umpan dipindahkan kembali lagi. Namun di sana ada si Cengkot Tebal. Pikar. Umpan berpindah kembali lagi kepada Fikri. Sekarang kembali lagi sekuat daripada PSKS Simpo Juli mencoba menghidupkan serangan mereka. Sesekali kami kabarkan kepada anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, anda bisa membuka
Ruang Sport. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PSKS Kungsimpo Juri. Nomor punggung 12 Asnawi ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 15 Hendra. Bang ya. Medis, ya sudah. Dek, be bagare kadu. Yang begini ondu. Udah ondu bang. Oh, kau tu. Ya, timang bas bandu bagi sih kenang. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Coba permainan belum henti terus-menerus mencoba diperagakan oleh dua tim yang sedang kami laga sore hari ini. Kita lihat kembali lagi sebuah umpan terobosan daripada Rahmat Peli, namun terbaca tadi oleh pemain belakang. Kita lihat sebuah umpan tarik ke mulut gawang. Datang kali ini mau liga gawang di belakang. Berbahaya sekali. Lepas kali ini. Oh, di belakang. Berbahaya sekali. Lepas kali ini. Akhirnya kembali lagi. Di mana kita lihat baru saja gol kembali lagi tercipta lewat. Akhirnya kembali lagi. Di mana kita lihat baru saja gol kembali lagi tercipta lewat tembakan daripada saudara Rahma ya EIPRI. Bang. Ya, kita lihat ini kembali lagi. Skema permainan belum henti terus-menerus mencoba dikembangkan oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan. Kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan mencoba dikuasai. Di sana ada saudara Rahmat penjaga gawang. Langsung sebuah umpan panjang dilepaskan. Kita lihat Syauqi Mahdi langsung mengintersep sebuah serangan. Kita lihat kali ini Arif Syukrian Nuk Jangga kembali lagi mencoba menguasai serangan. Umpan berpindah kembali lagi. Maulika gawang kali ini kerjasama di kaki-kaki mencoba diperlihatkan oleh mereka. Kita lihat ball possession coba dikuasai oleh Alfa dan kawan-kawan. Sodorkan umpan kepada Rahmat. Kita lihat cepat sekali gerakan umpan di kaki-kaki terus-menerus mencoba diperagakan. Ini dia pemain kelahiran pesisir Selat Malaka Arif Syukrian Nuk Jangga. Kita lihat umpan digeserkan kepada Edi BRI mencoba menusuk dari belakang kali ini. Bisa dikatakan ini peluang, namun lagi-lagi rapat barisan belakang. Wasit terjadi pergantian pemain dari punggung 18 Abdullah. Sedangkan satu lagi wasit dari tim Garda 2 Cat Bukit Pesanan. Ya, yang ditarik keluar nomor punggung 12. Yang masuk nomor punggung 16 Azril. Ya, Nazril. Ayo merah, ayo merah, merah, ayo merah. Ya, kita lihat talenta muda masa depan yang juga pernah diturunkan oleh SSB Putra Banda di bawah tangan Mulia Saputra. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Di sana ada ya Firdaus. Ya, kita lihat kembali lagi pelanggaran. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Garda 2 Cat. Baik. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Belum henti skema permainan diperagakan, namun langsung diamankan oleh penjaga gawang tadi. Ya, Isra Black. Ya, Super Singo Hana bosan-bosan kamu kabarkan. Selain dari satu pertandingan besar yang memang kami rasa layak untuk Anda tinggalkan kegiatan, namun besok sore banyak sekali persediaan dress menarik yang telah kami persiapkan kepada Anda. Kabarkan kepada rekan-rekan Anda bersama dengan John Maulana dan kawan-kawan. Sedangkan Putra Lipah FC, mereka juga akan dimotori oleh pemain-pemain yang bisa dikatakan kerap berwarawiri di turnamen-turnamen terbuka. Di mana besok sore Aulia Fikri, Boim bersama dengan kita di mana besok sore Aulia Fikri, Boim bersama dengan kita lihat di mana Syauqi Mahdi menambah lawan sore hari ini.
di mana kita lihat berawal dari sebuah umpan silang. Antisipasi yang kita lihat di mana Syauqi Mahdi menambah lawan sore hari ini, di mana kita lihat berawal dari sebuah umpan silang. Antisipasi yang tidak tepat daripada jebolan SSB Barata ini, kita lihat ya langsung menghukum penjaga gawang Israr. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi pergerakan dilakukan oleh pemain-pemain Garuda 2 Cat Bukit Pesangan, di mana mereka terus mencoba menghidupkan serangan dari segala lini. Ini dia Arif Syukrian Nok Jangka mencoba mencari sentuhan. Fajar Maulidaan, oh keras tembakan, kecepatan 150 km per jam, namun masih berhasil dijinakkan tadi oleh penjaga gawang Rahmat Syauqi. Oh, langsung diamankan oleh penjaga gawang Israr Black. Bunuh diri. Ya, kita lihat sekarang Halim kerjasama 1-2 dengan Nazril. Umpan berpindah ke belakang. Di sana ada Deki Marsal, Arif Syukrian Nok Jangka kembali lagi mencoba muta hati si kulit bundar. Ini dia Taufik, talenta muda masa depan. Kerjasama dia dengan Mustafa. Mustafa kembali lagi sebuah umpan, namun langsung diamankan oleh penjaga gawang Black. Panggilan rekan-rekan. Ya, 3-1 kedudukan sore hari ini sementara, di mana kita lihat kembali lagi Al Farisi. Umpan berpindah ke sisi sebelah kiri. Ijol Bastian kali ini mencoba mencari rekan. Kerjasama dengan Edi BRI. Edi BRI kembali lagi mencoba muta hati si kulit bundar, namun terbaca tadi oleh Mustafa, pemain dari tim PSKS Krung Simpo Juli. Besok sore Bandung Mulyadi, Rahmat Arun, Rahmat Nur, Riki Milan, Aulia Fikri, dan juga Agusri penjaga gawang akan diandalkan oleh mereka. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bukan sebuah pelanggaran. Ini dia Moli Kagawa kerjasama dengan Nazril, Arif Syukrian Nok Jangka kembali lagi mencoba muta hati si kulit bundar, namun kembali lagi ya terbaca oleh Siddiq tadi. Abdullah, umpan berpindah kepada Daus. Kita lihat Daus kali ini mencoba memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Umpan digeserkan ke sisi sebelah kanan. Cepat sekali tusukan daripada Edi BRI. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba melepaskan diri, namun terbaca tadi oleh Mustafa yang dipercaya kali ini. Yo, maksud kami Abdullah, pemain pengganti daripada Pikar tadi. Taufik. Ini dia Mauli Kagawa. Nazril. Lagi-lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada Garuda 2 Cat Bukit Pesangan. Syauqi Mahdi langsung membersihkan lini belakang. Kita lihat sekarang Fikri, cepat sekali umpan terobosan kali ini. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Mustafa mencoba mengambil ancang-ancang, namun masih rapat barisan belakang. Nazril kali ini mencoba mengembangkan si kulit bundar. Sebuah tusukan tajam, Fajar Maulidan. Namun kita lihat kembali lagi, ya masih ada Romi di barisan belakang. Cepat sekali counter attack dilakukan tadi oleh pemain-pemain PSKS Krung Simpo Juli. Kita lihat kali ini Moli Kagawa kerjasama kembali lagi dengan Halim. Halim kembali lagi kepada Moli Kagawa kali ini. Kita lihat cepat sekali sebuah umpan terobosan. Kita lihat di sana ada pemain kelahiran Bidang Pasi, Arif Syukrian Nok Jangka jatang kami. Namun kita lihat play on dikatakan belum henti-henti skema permainan. Abdullah sekarang masih mencoba mencari ruang. Kita lihat kali ini kembali lagi makin sore makin sengit jalannya pertandingan. Namun kembali lagi rapat barisan belakang yang dikawal oleh Alfa dan kawan-kawan. Sekarang masih dalam penguasaan Imam. Umpan crossing ke mulut gawang langsung diamankan oleh Black, kali ini penjaga gawang. Besok sore berulang-ulang kami kabarkan kepada Anda supaya tidak ketinggalan tepat di pertandingan semifinal yang pertama, di mana besok sore tim Putra Lipah FC dari Kecamatan Jumpa yang langsung akan kami kawinkan mereka bersama dengan Pasifik Darul Aman. Sedangkan lusa pemenang laga sore hari ini sudah pasti akan kami kawinkan bersama dengan POCG Cat Gerendong dari Kecamatan Jumpa. Tanpa terasa pertandingan hanya tinggal leh urut sagai.
InsyaAllah tepat pada bulan 10 mendatang, piala anggota DPRA juga akan kami langsungkan di lapangan Garda 2 yang kita bangga-banggakan. Turnamen yang memperebutkan puluhan juta rupiah hadiah total yang telah dipersiapkan oleh salah satu anggota DPRA. InsyaAllah nanti tepat pada bulan 10 yang akan datang akan kami langsungkan di lapangan Garda 2 Cat Bukit Pesangan. Kita lihat kali ini kembali lagi belum berhenti, skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Di sana ada Fikri, pemain pada nomor punggung 2 ini langsung sebuah umpan panjang ke depan, situasi berbahaya bisa dikatakan. Lagi-lagi dadang serangan bergelombang lewat kaki Taufik sekarang, namun antisipasi daripada Deki Marsal. Kita lihat Halim mencoba mencari ruang, sebuah umpan terusan Fajar Maulidan. Kita lihat apa yang terjadi, di mana kita lihat baru saja kesempatan didapatkan, namun masih ada Romi di barisan belakang. Kerja yuk. Ya, cukup tengok Anemi SMP siap-siap lomba lari khusus ke Anemi SMP. Cukup tengok berdapat. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Namun sayang, ya kepada pemilik Honda Sukupi 60 si kurung Sukupi warna hitam yang dipedang empat babine jalan, yang kunci ba Honda negeleng bang. Kena nejak balung nejak kunci pulang. Alah Cat Bukit, nero palai enggak ada. Ya, Honda Sukupi warna hitam yang dipedang hendak berterbih jalan, yang empat kunci tinggal ba Honda. Nejak kena nejak bak meja media. Saja. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba melawan dua pemain belakang daripada PSKS Kungsi Poliuli. Kita lihat kali ini kembali lagi, oh jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh Dolah Panggilan Sehari-Hari. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas di luar area 12 pas. Bisa dikatakan ini peluang berbahaya untuk bisa menambah kedudukan angka. Kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada pemain kelahiran pesisir Selat Malaka yang kerap diturunkan oleh tim PSB Ujangga di turnamen-turnamen terbuka. Arif Syukrian sebuah umpan menyilang. Kita lihat Alfa yang dimasuk kita saksikan. Andalan yang pernah diturunkan oleh Mulia Saputra bersama tim Pesangan Raya di Liga 3. Apabila kedudukan tidak ada perubahan, maka sudah pasti tuan rumah Garda 2 Cat Bukit Pesangan yang akan kami kawinkan bersama dengan POCG Cat Gerendung dari Kecamatan Jumba. Arif Syukrian, kita lihat terlalu dekat dengan penjaga gawang Rahmat. Saudara umpan daripada Arif Syukrian. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan panjang, namun masih ada Syauki Mahdi di barisan belakang. Syukrian, cantik sekali, Fajar. Syukrian, cantik sekali, Fajar. Akhirnya kembali lagi kita lihat di mana tembakan keras mendatar kaki kiri daripada Fajar Maulidan. Kembali lagi. Akhirnya kembali lagi kita lihat di mana tembakan keras mendatar kaki kiri daripada Fajar Maulidan. Kembali lagi membuka gawang yang dijaga oleh saudara Rahmat, sekaligus memperlebar jarak terbuka. Ulua. Dengan semi, ya maupun ada salah paham. Mungkin betul, nyo hantalah terminal. Menyonya hantalah. Bit